5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar itu menunjukkan pemanfaatan air hujan adik-adik. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air. Nah adik-adik buatlah cerita berdasarkan gambar berikut ini. Di sini ya ada menampung air hujan, lalu memasak menggunakan air, tetapi di sini juga menghemat air ya, mencuci motor, lalu menyirami tanaman dengan air hujan yang kita tampung. Nah, misalnya ceritanya berjudul pemanfaatan air hujan. Pada saat terjadi hujan, banyak air hujan yang jatuh dari langit. Curah hujan yang tinggi kebanyakan terbuang mengalir begitu saja ke sungai. Bahkan tidak sedikit daerah yang mengalami banjir akibat hujan ini. Sebenarnya air hujan yang turun tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan rumah tangga. Air hujan yang turun dapat ditampung dalam wadah. Memanfaatkan air hujan ternyata dapat mengurangi pemanfaatan air tanah adik-adik. Nah, di sini ada ketikan yang kurang ya. Dengan demikian, memanfaatkan air hujan merupakan tindakan yang bijak. Air hujan yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan dalam kegiatan rumah tangga. Misalnya pada saat memasak, air hujan ini dapat digunakan untuk mencuci peralatan masak yang kotor. Peralatan seperti panci, wajan, alat memasak lainnya dapat dibersihkan dengan air hujan tersebut. Ternyata air hujan ini dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan air hujan yang kita tampung tersebut, kita dapat memperoleh makanan sehat yang kita butuhkan. Air hujan juga dapat digunakan untuk mencuci sepeda dan sepeda motor. Sepeda dan sepeda motor akan menjadi bersih adik-adik. Mencuci sepeda dan sepeda motor menggunakan air hujan lebih menghemat persediaan air bersih yang ada di rumah kita. Manfaat lain dari air hujan ini juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah. Nah, menyiram tanaman di sekitar rumah juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, hidup kita juga akan bertambah sehat. Nah, adik-adik, itu tadi ya cerita tentang pemanfaatan air hujan. Tuliskan 5 hal yang dapat kamu pelajari berdasarkan cerita tersebut. Nah, yang bisa kita pelajari yang pertama adalah air hujan yang turun dari langit itu dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, air hujan itu dapat dimanfaatkan untuk membersihkan peralatan dapur yang kotor. Peralatan dapur yang bersih juga menjamin kita mendapatkan makanan yang bersih juga. Lalu yang keempat, air hujan dapat dimanfaatkan untuk mencuci kendaraan ya, bisa sepeda motor, atau bisa juga mobil kalau air yang kita tampung banyak adik-adik. Yang kelima, air hujan dapat digunakan untuk menyiram tanaman.
Perlu kerjasama semua anggota untuk menghemat energi adik-adik. Kerjasama untuk saling mengingatkan, kerjasama untuk mengerjakan. Lalu kalian itu berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap. Kalian juga berkewajiban untuk melaksanakan saran yang diberikan. Kalian juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman. Nah, adik-adik, kita kan sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Nah, supaya proses berjalan dengan belajar di kelas berjalan dengan lancar, otomatis ada hak yang harus kita peroleh dan kewajiban yang harus kita lakukan. Hak saya dalam hal ini adalah memperoleh ilmu yang dibutuhkan. Kewajiban saya atau kewajiban kalian adalah mendengarkan penjelasan guru dan menjaga ketertiban kelas. Berikutnya ada gambar ini nih adik-adik ya. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang piket sehingga kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, hak kalian apa? Hak kalian itu mendapatkan suasana belajar yang nyaman. Nah, untuk mendapatkan suasana belajar yang nyaman, maka ada kewajiban yang harus kalian penuhi, yaitu menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket kelas. Lalu di sini memiliki lingkungan sekolah yang asri. Nah, hak kalian apa? Nah, hak kalian adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Kewajiban kalian apa? Ya, menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini adik-adik menyeberang jalan ya di zebra cross. Nah, memiliki tempat penyeberangan yang aman. Haknya apa? Menyeberang jalan dengan aman. Lalu kewajiban kalian apa? Ya, harus mematuhi tata tertib yang ada di jalan raya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah gambar bagian-bagian sekolah adik-adik yang digambar dengan satuan persegi. Pertanyaan yang pertama, ruang kelas itu digambarkan dengan warna kuning. Nah, luas ruang kelas adalah titik-titik persegi satuan. Maka luasnya kita hitung persegi satuan yang berwarna kuning secara keseluruhan. Nah, di sini persegi satuannya ada 15. Jadi luas ruang kelasnya ada 15 persegi satuan. Pertanyaan berikutnya, lapangan olahraga itu digambarkan dengan warna hijau. Nah, luas lapangan olahraga adalah berapa persegi satuan? Nah, kita hitung saja keseluruhan dari persegi satuannya. Ternyata ada 16 persegi satuan. Jadi luas lapangan olahraga adalah 16 persegi satuan. Ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Luas ruang kepala sekolah adalah berapa persegi satuan? Nah, luas ruang kepala sekolah hanya ada 2 persegi satuan. Seperti itu adik-adik ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Ruang perpustakaan digambarkan dengan warna ungu. Maka luas ruang perpustakaan adalah titik-titik persegi satuan. Nah, di sini luas perpustakaannya yang berwarna ungu ini ada 6 persegi satuan. Kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Nah, luas kamar kecil ini adalah berapa persegi satuan? Oh, ternyata luas kamar kecilnya ada 3 persegi satuan. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan menghitung luas bagian yang berwarna ini. Adik-adik tentunya masih ingat bahwa kalau ada setengah begini, ya kalau ada 2 berarti itu nilainya 1. Nah, kita hitung yang utuh dulu, itu nilainya ada 10, lalu yang setengah ditambah setengah itu sama dengan 1. Berarti di sini Kak Citra tuliskan ada 11 persegi satuan. Jadi luas bagian yang berwarna adalah 11 persegi satuan. Selanjutnya, nah ini adik-adik sama ya. Kalau ada 2 itu nilainya 1. Kalau ada 2 yang setengah nilainya 1. Nah, kita hitung yang utuh dulu. Nah, yang utuh itu sampai
18 adik-adik. Lalu kita jumlahkan yang setengah dengan setengah. Nah, setengah ini dengan setengah ini jadinya 1, berarti kita tulis saja 19. Setengah ini dengan setengah ini jadinya 1, berarti ada 20. 20 apa? Persegi satuan. Begitu ya adik-adik ya. Lalu kalian warnai luas bagian itu 24 persegi satuan. Nah, di sini sudah ada kotak persegi satuannya. Kita cukup mewarnai 24 persegi satuan. Misalnya seperti ini adik-adik ya. Terserah kalian mau mewarnainya seperti apa. Yang pasti harus terkumpul menjadi satu dan berhubungan seperti ini. Lalu warnai luas bagian menjadi 17 persegi satuan. Nah, gambarnya seperti apa? Bisa seperti ini adik-adik. Atau kalau 15-nya di sini, 16-nya di sini, 17-nya di sini juga boleh. Atau di atas sini 15, 16, 17. Boleh adik-adik ya. Yang pasti jumlah yang diwarnai itu ada 17. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 4 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.